Hai anak-anak, sehat semua ya? Semangat untuk belajar karena hari ini kita akan belajar bilangan bulat. Waktu SD kamu pernah belajar berhitung ya bersama gurumu ya? Nah, kita belajar berhitung. Ini ada orange. Berapa buah ini orange-nya? Ada 1, apelnya ada 2, pear-nya ada 3. Nah, ketika kamu belajar berhitung, kamu kan selalu mulai dari angka 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Ini kamu sedang menyebutkan bilangan asli. Jadi bilangan asli itu adalah semua bilangan mulai dari 1 sampai seterusnya. Oke. Nah, ada pula lagi nanti bilangan asli itu dicampur dengan 0. Jadi kita mulai hitungnya dari 0, 1, 2, 3, dan seterusnya. Ini disebut bilangan cacah. Jadi, ketika ini semua digabungkan, ada bilangan cacah, bilangan asli, dan bilangan aslinya dinegatifkan. Jadi artinya kita tadi ada minus 4, minus 3, minus 2, minus 1. Terus ada bilangan cacah, 0, 1, 2, dan seterusnya. Dan seterusnya. Inilah yang disebut dengan bilangan bulat. Jadi kalau dibilang bilangan bulat, itu artinya semua bilangan yang ada di garis bilangan ini. Ini tak terhingga ya, sampai tak terhingga. Ini juga 4 dan seterusnya. Jadi ada 0. 0 itu netral ya. Kemudian ada yang bilangan bulat positif. Dia di sebelah kanan 0. Kemudian ada dia negatif. Di sebelah kiri 0. Bilangan bulat positif semakin ke kanan nilainya semakin besar. Artinya 1 dengan 4. 1 itu lebih kecil. Jadi semakin ke kanan lebih besar nilainya. Kiri lebih kecil dari kanan. Kalau yang negatif terbalik pula. Minus 4 dengan minus 1 kalau kita bandingkan semakin ke kiri nilainya semakin kecil. Berarti minus 1 itu lebih besar dari minus 4. Artinya kiri ini apa ini? Kok nggak mau nulis dia? Kiri itu lebih kecil dibanding kanan. Begitu. Begitu dia. Jadi sekarang kita lanjut langsung masuk ke operasi. Operasi hitungan dasar ya. Nah, di sini ada 1 tambah 5. Jadi kan ini dua-duanya positif ya. Seperti biasa, positif 1, coba kamu gambar lagi. Lalu ada positif 5. Ada 5 positifnya. Jadi kalau ini semua dihitung, totalnya adalah positif 6. Boleh ditulis, boleh juga tidak tanda positifnya. Ya. Kemudian, ini ada minus 6 tambah 2. Tuliskan aja minusnya ada 6. 2, 3, 4, 5, 6. Kemudian positifnya ada 2. Dicoret ya, kalau dia negatifnya dicoret 1, ini positifnya juga coret 1. Begitu, sampai habis dia. Nah, yang tidak tercoret adalah negatif nih kan, sisanya. Berapa itu? Ada 4 ya, tanda negatif ada 4. Sehingga min 6 tambah 2 nilainya min 4. Nah, kalau ada begini, tambah negatif 2. Berarti 3, 3-nya positif. Ditambahkan dengan negatif 2, negatifnya ada 2. Sama dia. Yang positif negatif berpasangan dicoret-coret. Ada yang tidak punya pasangan. Positif 1. Jadi 3 tambah min 2 nilainya adalah 1. Bagaimana kalau minus 1 tambah min 2? Minusnya 1. Begini. Kemudian ditambah minusnya ada 2.
Yuk, ditotalin semua katanya. Minusnya ada berapa jadinya? Ada 3 tanda minusnya. Begitu. Gampang kan? Ya iya, kalau masih kecil gampang. Bagaimana nanti kalau nilainya digedein? Sama saja. Ya. Nih, 11 tambah 32. Kamu bayangkan kamu tulis tambah atau positif. Tapi kan agak rumit ya, capek. Sehingga kamu harus logikakan nih. 11 tambah 32. Oh, seperti biasa, ini positif semua. Berarti nanti pasti nilainya positif juga. 11 tambah 32, 43. Bagaimana kalau minus 51 tambah 21? Nah, kalau ada minus dengan plus, itu dikurangkan saja. Yang besar dikurang yang kecil. Berapa? 0. Kok 0? Ya betul ya, 5 kurang 2, 3. Jadi nilainya ini adalah 30. Udah selesai belum? Belum, kamu harus lihat dulu. Tadi mana nilai yang lebih besar? Yang negatif kah atau yang positif? Ini kan 51 negatifnya, positifnya 21. Lebih besar 51 dong, tanda negatif kan? Maka hasilnya ini jadi tanda negatif. Sama halnya dengan ini nih. Ingat, kalau ada plus dan minus, ya ada plus, ada minus, itu dikurangkan saja. Yang besarnya 29. Minus tadi ya, dikurang 18. Kurangkan aja seperti biasa. Hasilnya adalah 11. 11. Tapi ingat, siapa tadi yang lebih besar nilainya? Yang positif kah atau yang negatif? Di sini kita bisa lihat nilai negatif lebih besar ya, 29. Maka dia negatif lah hasilnya. Bisa dipahami ya? Sampai situ ya? Oke, kita lanjut. Oh iya, teman-teman, kalau ada positif dengan negatif berdekatan, ini negatif maksudnya ya. Jadi tanda kurang dia. Artinya kalau ada begini, bisa kita ubah tulis menjadi minus 11 kurang 25. Biar lebih gampang. Oke? Ini kan sama-sama negatif. Kalau dia sama-sama tandanya, dijumlahkan saja. Jadi 11 tambah 25. Hasilnya 36. Tapi ingat, tadi dua-duanya negatif. Maka dia negatif lah hasilnya. Begitu ya. Atau kalau misalnya kurang ngerti juga yang itu, nah kamu bisa buat seperti ini. Minus 18 tambah 29 misalnya. Kamu anggap yang minus itu adalah utang. Setiap yang positif itu adalah tabungan. Kamu kalau ada utang tentunya bayar dong ya, pakai tabungan ya. Pakai uang yang kamu punya. Begitu. Jadi kamu anggap ini, oh kamu tadi punya utang 18. Ini utang karena dia positif. Tetapi kamu punya tabungan, ya bayar dong utangmu. Bayar. Cukup nggak tabunganmu membayar utangmu? Tabunganmu 29, utangmu cuma 18. Cukup ya? Cukup bayar dulu sampai lunas. Ada sisa nggak uangnya? Sisanya berapa? Sudah kamu bayar tadi utangmu. Oh, berarti uangmu berkurang 18. Jadi sisa 11. Ini tadi yang sisa itu adalah tabungan ya. Utangmu semua sudah lunas. Maka dia positif nilainya. Begitu. Atau misalnya, min 2 dikurang 4. Ini kan negatif. Berarti utang ya. Ini juga negatif. Utang. Ayo, hari ini kamu utang 2. Nanti utang lagi 4. Jadi utangmu semua makin menumpuk. Jadi ada 6. Begitu. Bisa ya dipahami? Sekarang kita lanjut ke operasi pengurangan. Operasi pengurangan kurang lebih sama ya. Kita gambarkan aja dulu 2 positif. Ini kan positif ya, kalau nggak ada tanda negatif di depannya, berarti itu pasti
positif. Positifnya ada 2, negatifnya ada 1. Ayo, sepasang-sepasang coret. Yang sisa adalah positif 1. Gampang kan? Nah, kalau pengurangan yang 1 kurang 2, satunya positif nih ya. Positif 1. Ini depannya ada tanda kurang atau negatif. Negatif 2. Ayo, coret-coret yang berpasangan. Ini yang tidak berpasangan adalah minus 1. Begitu. Nah, untuk pengurangan teman-teman, kalau ada tanda begini. Ini kan kalau positif dengan negatif berdekatan atau negatif positif berdekatan. Ini dianggap negatif. Kalau nanti yang negatif-negatif yang berdekatan, maka ini sama dengan plus positif. Begitu. Jadi kamu ubah dulu ini 2 tambah 2. Udah gampang kan? Hasilnya 4. Ini juga diubah dulu karena dia berdekatan. Minus 1 tambah 2 jadinya. Ayo, minus 1 positifnya ada 2. Berapa dong ini? Coret-coret. Yang tidak berpasangan adalah positif 1. Atau 1, tulis begitu. Bisa ya? Dipahami ya? Kita lanjutkan. Sekarang kita ke operasi perkalian. Mana dia perkaliannya? Oh, belum. Sebelum ke perkalian, pengurangan dulu. Sekali lagi, yang nilainya agak-agak tinggi ya. Nih, minus 11 dikurang 32. Yo, mau pakai metode yang mana? Ini kalau ada positif, negatif tadi, kurangkan saja. Yang besar dikurang yang kecil. Hasilnya kan 21. Tapi ingat tadi, siapa yang nilainya lebih besar? Yang positifkah atau yang negatif? Negatif tadi ya, maka hasilnya adalah negatif. Ini utang lagi. Berarti utangnya numpuk. Jadi ditambah dia. 51 tambah 21, 72. Oke, lanjut. Ingat tadi kalau ada negatif ketemu negatif, itu diubah menjadi tanda plus. Tambahkan lo ini. Jadi hasilnya 47. Ingat tadi, minus ketemu minus, itu positif. Minus 11 tambah 25. Ayo, utangmu tadi ada 11, tabunganmu ada 25. Bayar dulu. Cukup kan tabunganmu membayar utang? Masih ada sisa malah. Sisanya berapa tabunganmu? Sisa 14. Gitu dia teman-teman. Kita lanjut ke operasi perkalian. Oke. Perkalian. Nah, perkalian dengan pembagian kurang lebih sama ya. Setiap tandanya nanti sama, positif-positif, atau negatif dan negatif. Kalau dikali, hasilnya jadi positif. Setiap tandanya berbeda, satu positif, satu negatif, maka hasil kalinya selalu negatif. Yuk, 3 kali 3, 9. Sama-sama positif ya, berarti hasilnya positif. 4 kali min 3, ini satunya positif, satunya lagi negatif. Kalikan aja dulu, 12. Ingat tadi kalau beda tanda, nilainya negatif. Min 3 kali 5, beda tanda ya, satu negatif, satu positif, maka hasilnya adalah negatif. 3 kali 5, 15. Min 6 kali min 3, oh ini sama tandanya, sama-sama min. Kalau sama-sama min tadi dikalikan, hasilnya adalah positif. Positif berapa? 3 kali 6, 18. Begitu. Ingat ya, pembagian dengan perkalian sama. Yuk, ini tadi sama-sama positif, berarti nanti hasilnya positif. 12 bagi 3, oh 4. Berarti ini adalah positif 4. Begitu.
positif 4. Kemudian ini positif bagi negatif. Positif 4 bagi negatif 2. Nah, karena berbeda tandanya, maka hasilnya negatif. 4 bagi 2, min 2 jadinya ya. Ini juga negatif ketemu positif, berarti hasilnya negatif. 6 bagi 2, 3. Ini ketemu negatif dengan negatif. Karena dibagi, maka nanti nilainya positif. 6 bagi 3, hasilnya 2. Gampang ya? Begitu dia. Bagaimana? Sudah mengerti ya? Oke, sekarang kita lanjut ke operasi campur. Artinya, di dalam satu soal terdapat banyak operasi hitung sekaligus. Nih, kalau ada begini, usahakan mulai dari kali bagi dulu dikerjakan. Kemudian nanti diurutkan dengan negatif positif atau positif negatif. Begitu. Oke. Kecuali nanti kalau ada dalam kurung. Dalam kurungnya dulu yang dikerjakan. Ini prioritasnya. Dalam kurung dikerjakan lebih dulu. Yuk. Ini karena nggak ada tanda dalam kurung, berarti kali baginya dulu yang kita kerjakan. Nih. Positif bagi negatif. Hasilnya negatif ya, karena beda. 12 bagi 3, min 4 jadinya. Tambah 3. Yuk, utang 4, tabungan 3. Bayar semua utangmu. Lunas gak? Tidak. Masih sisa utangnya. Utangnya sisa 1. Nih. Oke, kali bagi dulu. Berarti 4 tambah min 2 bagi 2. Kan nilainya tadi ini 1 min, ini 1 positif. Karena berbeda maka nilainya min. 2 bagi 2, 1. 4 tambah min 1. Tabungan 4, utang 1. Bayar utangmu. Sisa tabungan sebanyak 3. 6 tambah 5 kali 2. Ini karena ada dalam kurung, berarti ini dulu yang kita kerjakan. Min 6 tambah 5. Utang 6. Tabungan 5. Bayar utang. Nggak cukup. Masih bersisa utangnya. Sisa 1. Kali 2. Sama dengan min 2. Karena satunya negatif, satunya positif. Ini juga ada dalam kurung. Kerjakan yang dalam kurung dulu. Bagi. Tadi utang 3, utang lagi 6. Ya kan? Utang 3, utang lagi 6. Jadi utangmu 9. Ini negatif bagi negatif. Karena sama-sama negatif, maka nanti hasilnya jadi positif. Karena dibagikan. 9 bagi 9, hasilnya 1. Jadi nilainya adalah 1. Begitu dia. Sudah paham kan? Ya, kalau sudah paham, coba kerjakan yang 4 soal ini. Oke, nomor 1, 2, 3, 4. Hasilnya taruh di kolom komentar ya. Sekian untuk hari ini. Sampai jumpa. Bye-bye.